Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Firdaus. Saya dari kelas B angkatan 24 dengan NPM 24068124053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi? Yang pertama ada standar perilaku. Etika komunikasi adalah seperangkat standar tingkat laku yang membimbing interaksi manusia agar selalu berlangsung secara sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada nilai-nilai universal. Ini mencakup nilai-nilai seperti menjaga rasa hormat, keadilan, dan kerendahan hati dalam setiap tuturan kata dan tindakan saat berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa etika komunikasi itu penting? Yang pertama ada, tanpa etika, komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang serius, konflik yang tidak perlu, dan bahkan hilangnya kepercayaan antar pribadi. Yang kedua ada, etika komunikasi yang kuat menjadi dasar untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan profesional, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Di sini ada 5 prinsip etika public speaking. Yang pertama ada ramah dan santun. Audiens adalah prioritas utama, sikap sopan menciptakan kenyamanan dan penerimaan. Yang kedua ada menghargai waktu. Sajikan materi secara lugas dan relevan agar audiens tetap fokus dan tidak merasa bosan. Yang ketiga ada bahasa yang tepat. Sesuaikan gaya dan pilihan bahasa dengan karakter serta latar belakang audiens Anda. Yang keempat ada berpenampilan rapi. Kesan pertama yang positif sangat dipengaruhi oleh penampilan yang profesional dan menarik. Yang kelima ada mendengarkan dengan baik. Tangani pertanyaan dan masukan audiens dengan bijaksana dan penuh perhatian. Sini ada contoh etika komunikasi dalam praktik sehari-hari. Yang pertama ada jelas dan sopan. Selalu menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami serta menjunjung tinggi kesopanan. Yang kedua ada gestur tubuh. Gunakan gerak tubuh yang santun dan wajar untuk mendukung pesan Anda. Yang ketiga ada kontak mata dan ekspresi. Pertahankan kontak mata yang lembut dan berikan ekspresi ramah untuk membangun koneksi. Yang terakhir ada kendali emosi. Hindari emosi yang berlebihan dan penggunaan kata-kata dapat menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Etika komunikasi di era digital dan media sosial. Indonesia menempati peringkat rendah dalam Digital Civility Index Microsoft, peringkat 29 dari 100 negara, menandakan perlunya peningkatan kesadaran etika digital. Tanpa etika bermedia sosial, risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying meningkat pesat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE mengatur etika bermedia sosial, menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan menghindari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Dampak positif etika komunikasi yang positif, yang baik. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan, membangun dan memperkuat kepercayaan serta kredibilitas personal dan profesional. Yang kedua ada mencegah konflik, mengurangi potensi konflik dan memperkuat kerjasama tim. Yang ketiga ada mempermudah negosiasi, melancarkan proses penyampaian pesan dan mempermudah tercapainya kesepakatan dalam negosiasi. Yang terakhir ada citra positif, membangun citra yang profesional dan pribadi yang positif di mata orang lain. Dan ada tips meningkatkan etika komunikasi. Yang pertama ada latih intonasi suara dan artikulasi agar pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik. Yang kedua ada berlatih berbicara di depan cermin untuk memperbaiki gerak tubuh dan ekspresi wajah Anda. Yang ketiga ada kenakan pakaian yang sesuai dengan situasi dan acara untuk menunjukkan rasa hormat. Yang terakhir ada selalu hargai dan dengarkan lawan bicara Anda dengan penuh perhatian. Ada juga contoh praktis etika presentasi. Yang pertama ada tiba tepat waktu. Selalu datang tepat waktu bahkan lebih awal untuk persiapan yang matang. Yang kedua ungkapan terima kasih. Berikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada audiens dan penyelenggara. Dan ketiga ada interaksi dengan audiens. Hindari membelakangi audiens saat berbicara, jaga kontak mata, dan lain-lain. Dan terakhir ada pilihan kata yang bijak. Hindari kata-kata menyinggung dan gunakan bahasa yang sopan dan inklusif. Untuk kesimpulan dari etika komunikasi adalah, etika komunikasi bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan pondasi penting untuk membangun hubungan yang bermakna dan langgeng.
Terapkan etika dalam setiap bentuk komunikasi dari tatap muka hingga interaksi digital. Dengan etika yang baik, pesan Anda akan tersampaikan secara efektif. Hubungan akan terjaga dan reputasi akan terbangun dengan kokoh. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.